Apa yang Anda pikirkan akan menjadi apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir sulit, maka semuanya pun juga akan menjadi sulit. Namun sebaliknya, ketika Anda berpikir mudah, maka semuanya pun juga akan menjadi mudah. Hai, saya Fonda Rafael dari Fonda Rafael Public Speaking Training. Saya seorang communication coach dan juga public speaking specialist. Banyak orang yang belajar public speaking, salah satunya mencari solusi untuk menghilangkan kecemasan, ketegangan, atau kekakuan ketika mereka berbicara di depan publik. Bagaimana caranya? Sebagai ilustrasi begini, Anda melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Kemudian Anda melihat sekumpulan domba yang tengah merumput. Domba tersebut tidak takut, tidak tegang, tidak panik ketika kereta api Anda lewat. Kemudian perjalanan dilanjutkan, Anda melihat seorang laki-laki yang begitu sibuknya menenangkan domba-dombanya karena domba tersebut takut dan panik ketika kereta api Anda lewat. Nah, bagaimana caranya untuk menenangkan domba-domba tersebut? Pilihan yang pertama adalah berlatih di tempat yang sepi, yang tidak ada kendaraan ataupun kereta api. Atau yang kedua, pilihan yang kedua adalah berlatih di tempat yang sebenarnya, di mana domba-domba tersebut dihadapkan dengan kereta api ataupun juga dengan kendaraan yang lalu lalang. Tentunya pilihannya jatuh ke yang kedua. Berlatih di tempat yang sebenarnya, di mana ada kereta api yang lewat, di mana ada kendaraan yang lalu lalang, sehingga mereka akan terbiasa dengan kondisi itu. Begitupun juga ada seorang yang ingin belajar berenang. Dia ingin menjadi seorang perenang. Dia beli buku yang begitu banyaknya tentang bagaimana tips and trik berenang yang cepat, mudah. Apakah itu akan menjadikan dia menjadi seorang perenang? Jawabannya tidak. Jalan satu-satunya adalah dia harus terjun ke air untuk merasakan kondisi air yang dingin, kemudian kakinya kram, kemudian dia tenggelam berkali-kali, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks public speaking, ketika Anda ingin menjadi seorang pembicara publik yang baik, berarti Anda pun juga harus berlatih di tempat yang sebenarnya. Memang ketika Anda membeli buku public speaking seperti ini kan beberapa koleksi yang saya miliki. Ini adalah sesuatu yang baik. Membaca buku itu adalah baik dan sangat penting sebenarnya. Jadi menambah khasanah Anda tentang public speaking atau apapun. Tapi tetap kembali lagi pertanyaannya, apakah itu akan menjamin Anda menjadi seorang pembicara yang baik? Jawabannya tidak. Karena Anda harus berlatih di tempat yang sebenarnya, di situasi yang sebenarnya. Maksud saya begini, Anda bisa mengundang teman Anda, mengundang keluarga, meminta keluarga atau pembantu atau satpam di perumahan Anda untuk datang, duduk, menyaksikan Anda berlatih public speaking. Setelah Anda melakukan presentasi tadi, mintalah penilaian kepada mereka. 5 hal yang terbaik, 5 hal yang terburuk dari presentasi Anda. Nah, dari masukan-masukan tadi tentunya akan memberikan evaluasi bagi diri Anda untuk kedepannya. Anda lakukan terus, dan lakukan terus. Maka dengan seiring waktu Anda tumbuh menjadi seorang pembicara yang lebih baik. Dan dengan belajar, dan belajar, Anda pun juga akan membiasakan diri menghadapi audiens manapun. Sama seperti bagaimana caranya mengeluarkan udara dari sebuah gelas. Caranya adalah mengisi air ke dalam gelas, maka udara itu akan keluar. Berikutnya adalah Anda harus berkonsentrasi pada materi pidato Anda. Anda harus belajar untuk fokus pada materi pidato Anda, ketimbang Anda berpikir kepada hal yang lain. Karena berkonsentrasi adalah sebuah proses untuk pengalihan pikiran pada sesuatu yang tidak penting. Jadi sudah tidak ada waktu lagi bagi Anda untuk berpikir hal yang lain kecuali Anda fokus pada materi pidato Anda. Benamkan semua yang sudah Anda persiapkan dalam pikiran Anda sehingga mengeluarkan kecemasan, ketegangan yang tidak beralasan. Nah, kalau kita ngelihat bahwa dari sisi pidato, bahwa Anda tidak sepenting materi pidato Anda. Begitupun dengan audiens. Dan begitupun ketika Anda pahami, Anda pun tidak penting. Nah, sekarang bagaimana caranya agar Anda dipercayai oleh audiens Anda? Caranya adalah Anda harus dapat menampilkan diri Anda sebagai bukti. Bukan hanya sebagai seorang kurir yang menyampaikan pesan yang penting.
Setelah Anda juga bisa menyampaikan tadi materi pidatonya, Anda pun juga harus mempunyai materi berbobot untuk disampaikan. Nah, ini dia. Banyak kesalahan dari banyak pembicara, mereka tampil hanya dengan membawa materi-materi yang biasa, materi-materi yang membosankan dan tidak berbobot sama sekali. Sehingga dengan sendirinya dia pun akan terbagi pikirannya dengan yang salah satunya berpikir begini, bagaimana dengan baju saya? Sudah rapi apa belum? Oh iya, style rambut saya gimana ya? Saya sudah cukup dong menggunakan perhiasan ini. Bagaimana dengan cara berdiri saya? Bagaimana dengan posisi tangan saya? Di mana saya harus simpan tangan saya? Terus bagaimana harus jalan saya? Begitu banyak yang Anda akan pikirkan. Nah, jadi untuk menjadi seorang pembicara publik yang baik, bukan hanya harus berkonsentrasi pada materi pidato saja, tetapi Anda harus mempunyai sesuatu yang dapat diandalkan, yaitu materi yang berbobot untuk disampaikan dan sesuai dengan ekspektasi daripada audiens Anda. Secara umum, Anda harus memahami apa yang akan Anda sampaikan, dan juga Anda harus pahami bagaimana Anda menyampaikannya. Nah, sekarang bagaimana untuk menguasai audiens saya? Dalam teknik public speaking, ini sama seperti listrik. Dia mempunyai energi negatif dan energi positif. Ketika Anda memiliki energi negatif yang cukup banyak, tentunya akan membuat Anda gagal. Tapi ketika Anda memiliki energi positif yang cukup banyak, dipastikan Anda akan berhasil di dalam membawakan sebuah presentasi. Nah, coba Anda bandingkan dua contoh yang akan saya berikan. Mana yang negatif, mana yang positif, ya. Contoh yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Satu kehormatan bagi saya dapat berbagi pengalaman seputar public speaking. Bapak Ibu sekalian, yang teman-teman yang kami hormati, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu, teman-teman yang saya cintai. Satu kehormatan untuk saya bisa hadir di sini untuk berbagi pengalaman seputar public speaking. Dan saya berharap semoga apa yang saya sampaikan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, kira-kira mana yang mempunyai energi negatif, mana yang mempunyai energi positif? Mana yang membuat orang menjadi bosan, mana yang membuat orang menjadi bersemangat ketika mendengarkannya? Tentunya Anda tentukan sendiri jawabannya. Anda bisa melihat dari kedua contoh tadi. Nah, untuk berhadapan dengan audiens Anda sebenarnya mudah sekali. Anda maju ke depan, kemudian Anda berhadapan dengan mereka, jangan langsung berbicara, tapi pandang mereka dulu. Sapu dari kiri ke kanan, kanan ke kiri dengan senyuman. Kemudian sambil Anda menarik nafas perlahan-lahan. Tapi pelan-pelan, jangan seperti ini. Ini contoh aja. Kemudian, Anda mulai pidato Anda dengan nada suara yang tenang sekali. Seperti Anda berbicara dengan teman Anda yang sangat penting. Jadi mulai sekarang, Anda harus singkirkan atau hilangkan rasa ketakutan Anda, karena itu akan memunculkan sifat pengecut. Seorang pemberani pun tahu rasa takut. Makanya dia tidak mau rasa takutnya mengendalikan dirinya. Mulai hari ini pun juga Anda harus mulai mengembangkan percaya diri, berani untuk berbicara, berani untuk berhadapan dengan audiens manapun, sehingga akan menghilangkan kecemasan, ketegangan, atau apapun yang tidak beralasan. Karena Anda percaya bahwa untuk mengembangkan diri Anda menjadi seorang pembicara publik yang luar biasa adalah dengan cara mengupayakannya. Nah, itu tips saya untuk hari ini dan semoga saja bermanfaat. Bagi Anda yang menyukai tips yang saya berikan, jangan lupa untuk likes ya, dan juga bagikan ke teman-teman, share, dan juga subscribe channel saya dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa subscribe channel saya ya. Seorang pembicara yang profesional adalah pembicara yang menjadi dirinya sendiri, hanya lebih baik.